kenalin, gue Ahdiat. Dan gue Julian. Hari ini kita mau ngapain sih, Ad? Kali ini kita mau nanya nih ke teman-teman, apa yang terbersit di pikiran kalian mengenai teknik industri? Perkenalkan, nama saya Fakhril Banio, saya dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Muhammad Ryan dari jurusan PGSD. Saya Abdul Ahmad Faisal, saya dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Nama saya M. Soleh Maluf dari PGSD. Ya, Hasbi Muhammad Rizky dari Prodi PGSD 232A sama. Aku Cindy dari manajemen. Aku Lia dari manajemen. Saya Surojudin Nomadidei, jurusan hukum. Saya Hasbunah Masuki, jurusan hukum. Suatu jurusan yang dibutuhi semua pabrik gitu. Dari merancang, mengelola, terus mengembangkan pabrik, berhubungan dengan pabrik lah intinya gitu. Jurusan yang menjurusi teknik. Yang mempelajari tentang mengoperasikan kegiatan-kegiatan manusia seperti memproduksi atau kegiatan di dalam perusahaan. Jadi sih di bagian kita pengelolaan memproduksi suatu bahan-bahan. Pelajarin tentang industri, kayak produk-produk itu. Jadi bagaimana caranya memasarkan desain-desain tersebut. Mungkin menurut aku gitu. Jurusan industri itu memang lebih penting dibutuhkan di Indonesia. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang masuk di Indonesia. Ruang teknik industri itu luas ya, buat di pabrik-pabrik itu sangat dibutuhkan juga sih. Bisa masuk ke data analis, terus manajemen tenaga kerja, terus bisa pengembangan pabrik itu. Sebenarnya luas sih, bisa di bidang industri, ya terutama itu di bidang industri. Mereka akan bertanggung jawab dalam mengoperasikan mesin-mesin ataupun dalam perusahaan tersebut. Bisa di pabrik, bisa pabrik pengelolaan, ada pengelolaan limbah. Kan biasanya masuk kemana aja juga bisa. Biasa kayak pengendalian kualitas, di manajemen juga bisa. Lebih ke sales engineer juga bisa, terus juga ke data scientist juga bisa. Bahkan di perkantoran, di perusahaan, mestinya itu pasti dibutuhkan. Nah, itu tadi pendapat teman-teman mengenai teknik industri. Kira-kira pendapat teman-teman tadi itu benar apa salah ya? Yuk kita simak penjelasannya. Oke, jadi kalau kita berbicara terkait dengan teknik industri, itu tidak hanya berbicara bagaimana kita mengelola sebuah mesin, ya. Karena memang ada orang yang menganggapan teknik industri itu ya kita berbicara pabrik mesinnya saja, tapi tidak, kita membicarakan keseluruhan aspek yang ada di pabrik tersebut ya, baik dari manusianya, baik dari sistemnya, pengelolaannya, kemudian juga bagaimana cara mengoptimalkan dengan metode-metode atau pembelajaran yang dilakukan di teknik industri sendiri. Jadi teknik industri belajar apa aja sih? Belajarnya macam-macam. Kita belajar psikologi juga, kita belajar mesin juga, bagaimana manajemen material juga, kita belajar bagaimana pengelolaan rantai pasok, kita belajar sistem manufaktur juga gitu ya, proses manufaktur sendiri bagaimana, kemudian kita berbicara bagaimana mengelola mesinnya juga. Jadi keseluruhan aspek yang ada di pabrik, yang ada di industri kita pelajari bersama di sini gitu ya. Utamanya apa? Utamanya untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan itu dibuat. Misalnya mau mencapai sebuah optimalisasi gitu ya, efisiensi, produktivitas dalam sebuah sistem yang sudah dirancang dalam sebuah perusahaan tersebut. Kira-kira seperti itu. Banyak pembelajaran yang bisa kita pelajari di sini. Statistik pun juga kita pelajari gitu ya, untuk melihat bagaimana chance-nya optimal untuk bisa mengurangi tingkat defect dari sebuah produk misalnya. Nah, kita walaupun banyak yang kita pelajari, sebagai seorang mahasiswa teknik industri, kita harus punya satu keminatan yang harus kalian upgrade ilmunya di situ ya. Keminatannya terserah kalian mau bisa pilih, apakah mau lebih ke produktivitas, apakah lebih bagaimana QC kualitas, meningkatkan sistem kualitas sendiri, atau melihat dari sistem logistiknya, dari rantai pasoknya, apa yang mau kalian geluti di situ. Teknik industri tidak terjun ke dunia perusahaan misalnya, silahkan kalau mau buka usaha sendiri gitu ya. Kita ada fasilitasi untuk ada mata kuliah terkait dengan kewirausahaan.
gitu ya. Ada terkait dengan leadership dan lain sebagainya untuk menunjang teman-teman kalau mau berwirausaha. Bahkan beberapa mahasiswa tingkat atas itu juga sudah ada yang mulai usaha-usaha kecil gitu yang mungkin nanti bisa diteruskan ketika pasca kuliah. Jadi itu pilihan kalau misalnya memang kalian mau jadi seorang engineering juga. Pun kalau misalnya kalian ada gelut di bidang, ada tertarik di bidang penelitian, ya silahkan misalnya ngambil S2 lanjutan. Kemudian penelitian-penelitian terkait di eksplor diri kalian untuk bisa bersaing dengan orang di luar sana. Kita harus punya kompetensinya sebagai seorang teknik industri, serta kita juga harus paham dan ada satu sasaran yang mau kalian upgrade di diri kalian ketika menjadi seorang teknik industri, engineering gitu ya. Bukan hanya sekedar berkuliah saja, tapi ada satu yang kalian gelutin gitu ya. Dan utamanya lagi adalah yang ketiga, harus ada software ataupun program komputer apapun itu yang kalian paham betul gitu ya. Karena industri itu banyak yang pelajari sistemnya apa aja, pun juga metode-metode dalam merancangnya itu sendiri macam-macam. Bisa mungkin kalian fokus di AutoCAD-nya atau mungkin di statistiknya gitu menggunakan SPS dan sebagainya, itu harus kalian fokusin di satu supaya ketika nanti lulus pasca menjadi seorang sarjana teknik industri tidak kosong, tidak betul-betul hanya melihat dari sisi luarnya aja, kulitnya aja, tapi juga paham betul bagaimana perancangan itu gitu ya. Menjadi seorang engineering itu apa yang kalian sasar di situ, sudah biar punya nilai tambah, nilai jual bagi ke perusahaan ataupun lainnya. Nah, sekarang udah pada tahu kan teknik industri itu seperti apa dan juga prospek kerjanya bagaimana. Ternyata lulusan teknik industri luas banget loh prospek kerjanya, nggak cuma di pabrik doang. Iya, benar banget ya. Jadi pusing gue sekarang kerja di mana. Halah, segala pusing lu. Di kelas aja masih suka tidur. Udah enggak kali sekarang mah. Udah pada libur. Bagi teman-teman yang mau tahu lebih lanjut seputar teknik industri, yuk join bersama kami di Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Number 11. Handmade jewelry making business. If you are creative and have a passion for jewelry making, then starting your own handmade jewelry making business